wajib zuhur dulu baru asar. Apakah inya qashar? Maunya qashar berarti zuhurnya 2, nanti asarnya 2. Tapi kalau nya tamam jama boleh juga zuhurnya 4, asarnya 4. Bagaimana kaifiyat tata caranya? Lengkapnya pertama, ya jelaslah orang sembahyang ini kan dalam keadaan wudu, jelas sudah. Pertama azan dulu. Nah, itu caranya itu. Azan, setelah azan amun hendak sembahyang sunat qabliyah, ini lengkapnya adalah setelah azan sembahyang sunat qabliyah zuhur. Nah, setelah sembahyang sunat qabliyah zuhur, baru setelah itu qomat. Setelah qomat sembahyang fardu zuhur. Kalau inya qashar maka fardu zuhurnya 2 rakaat. Niatnya sengajaku sholat fardu zuhur 2 rakaat qasran majmu'an. Apa bahasa Indonesianya? Sengajaku sholat fardu zuhur 2 rakaat diringkas dan dijamak dengan asar. Mun kita seromanan karena Allah ilanya imaman makmuman lalu sembahyang 2 rakaat kayak sembahyang sunat atau kayak sembahyang subuh 2 rakaat, tuntung 2 rakaat salam langsung berdiri qomat pulang. Jadi adzannya sekali, qomatnya 2 kali. Limbah tuntung qomat hanya sembahyang asar. Nah, sembahyang asarnya berniat pulang, bagus juga berniat pulang. Sengaja sembahyang fardu asar 2 rakaat qashar jama' dengan zuhur. Nah, itulah. Nah, tuntung sembahyang asar 2 rakaat baru sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Limbah tuntung sunat ba'diyah zuhur baru sunat qabliyah asar. Nah, itu caranya menhendakkan lengkap tuh. Tapi kadang-kadang orang dalam perjalanan ini kadang mau lagi sembahyang sunat, nang 4 jadi 2, masih ditambahi pulang. Cuma nang lengkapnya itu menhendak sembahyang sunat. Nya kada boleh limbah sembahyang zuhur, sembahyang sunat baru sembahyang asar kada boleh. Itu batal jadinya, kada boleh jama' karena syaratnya itu antara zuhur antara zuhur dengan asar itu kada boleh ada nang mahalati nang waktunya tuh kawa sembahyang 2 rakaat kada boleh. Jadi langsung limbah tuntung zuhur langsung asar, itu jama' takdim. Adapun jama' takhir, misalnya zuhur dengan asar, berarti zuhur dikerjakan di waktu asar. Nah, maka yang pertama dahulu, syaratnya yang pertama, ketika kita dalam suatu perjalanan masuk waktu zuhur, kan kita dalam perjalanan masuk waktu zuhur, kita harus berniat dalam hati, insya Allah sembahyang zuhur ini aku jamak dengan asar. Nah, harus ada yang itu dalam hati, jangan ada itu belum masih masuk waktu zuhur. Ini kan dalam perjalanan dia misalnya hendak kamutai misalnya. Nah, pas masuk waktu zuhur itu anggaplah di rantau misalnya. Nah, pian kan hendak jamak akhir, berarti jamak akhir itu zuhur dikerjakan di waktu asar. Artinya di waktu zuhur itu kalau sembayangan. Cuma syaratnya bila masuk waktu zuhur itu harus berniat dalam hati. Insya Allah sembahyang zuhur ini aku kerjakan karena jamak akhir dengan asar. Bila ada berniat nangka itu, walaupun kita seorang musafir, perjalanan yang jauh, berdosa kita. Kenapa berdosa? Karena termasuk melalayakan sembahyang. Nah, jadi harus berniat gitu. Nah, otomatis karena sudah berniat itu, maka zuhur itu kan sembahyang. Nanti pas sampai di tempat mana, anggaplah di Barabai lah, sampai waktu asar singgah. Nah, lalu sembahyang zuhur tadi dikerjakan jamak akhir karena kalau jamak akhir ini boleh asar dulu baru zuhur, boleh zuhur dulu baru asar. Ada masalah? Boleh aja bolak-balik. Tapi kalau jamak takdim tadi harus zuhur dahulu. Kalau maghrib dahulu isya, jamak takdim maghrib dahulu pada dahulu isya. Itu
syaratnya kayak itu. Nah sama, apakah zuhurnya 4 asalnya 4 atau zuhurnya 2 asalnya 2, boleh karena jadi masalah. Boleh jamak kosor, boleh jamak tamam. Nah sudah barang tentu perjalanannya minimal 81 km, sudah keluar dari batas kota, kemudian tidak ada niat maksiat begitu. Nah itu baru boleh sembahyang jamak. Wallahu a'lam. Jaraknya kada berapa ya? Iya. Kada boleh. Yang dibolehkan jama itu yang dibolehkan jama itu kan karena ada udzur, ada alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan jama itu pertama musafir, dan musafir itu perjalanannya paling dekat 81 kilo, artinya bilang orang pada itu kada dibolehkan. Ada sih dibolehkan sembahyang jama bagi bukan musafir, yaitu orang sakit. Ada orang sakit boleh, sama sebab hujan. Sebab hujan boleh sembahyang jama, cuma kalau sebab hujan itu hanya khusus sembahyang jama takdim saja. Nah itu mungkin pembahasannya lebih panjang lagi gitu, syarat-syarat bolehnya sembahyang jama takdim dengan sebab hujan. Jadi kita kada kemana-mana, masih berada di tempatan. Nah tapi kalau pertanyaan dia yang perjalanan tadi harus kada boleh. Nah boleh tuh kayaknya gitu. Misalnya inya hendak menuju suatu tempat yang jaraknya itu 81 km lebih, tapi belum sampai ke tempat tujuan dengan syarat sudah keluar batas kota, itu boleh sembahyang jamaah. Misalnya pian hendak ke Alabiu misalnya. Nah, belum sampai ke Alabiu, hanya pian di Gambut sininya masuk zuhur, hendak pian jamaah tak boleh sudah. Kenapa? Karena sudah niat kita hendak ke Alabiu dan sudah keluar batas kota. Batas kota kita kan hanya masih depan perpustakaan daerah. Amun masih dalam kota tidak boleh, karena status kita belum musafir namanya. Nah itu syaratnya. Balik sama sebelum masuk batas kota, jadi masih di luar kota boleh. Sebelum masuk pian kalau singgah di Masjid Munawwarah boleh pian masih jamaah. Karena masih statusnya musafir. Masuk terus mungkin sudah namanya kada boleh lagi. Jadi ada riwayat enam orang itu salah memahami. Jadi Nabi itu garing kada, musafir kada, tapi sidin sembahyang jamaah. Pernah Nabi limbah tontong sembahyang zuhur langsung sembahyang asar. Pernah Rasulullah itu dalam hadis. Nah ini orang banyak salah paham. Padahal ujar guru kami itu dalam kitab Bulughul Maram. Padahal Rasulullah itu sembahyang zuhurnya di akhir waktu zuhur. Para asar limbah habis sembahyang zuhur, habis waktu zuhur masuk puasa sembahyang asar saja. Jadi ini kisahnya ya jamaah padahal bukan jamaah. Kenapa? Karena masing-masing zuhur dan asar sholat di waktunya. Nah ini kan banyak orang salah paham. Nabi boleh aja dia sembahyang jamaah jar, ada musafir, ada sakit jar. Nah ini kan salah paham. Padahal Rasulullah menerangkan batas akhir sembahyang dan awal masuk waktu sembahyang. Kan Rasulullah itu kan tindak tanduk perbuatan sini kan jadi penjelasan syariat buat kita. Jadi sidin sembahyang zuhur di akhir waktu zuhur, nah habis dia waktunya. Limbah itu habis langsung sembahyang asar di awal waktu. Jadi seakan-akan kayak jamaah padahal bukan jamaah. Nah itu orang banyak salah paham. Gitu. Jadi terkait perjalanan tadi, kalau ke Marabahan kan sampai Marabahan itu mungkin 50 kilo soalnya. Batas kota, lewat batas kota dah. Iya masih batas kota tuh. Memang keluar batas kota juga sudah, kan Marabahan sudah kabupaten dari Kuala kan. Capek cuma jaraknya akan sampai. Amun kunjunan itu termasuk separuh sah. Karena ulama
orang-orang tamasya aja tanazzuh dalam maksud tanazzuh. Ujian kita tamasya itu apa?